Jadi jangan pernah takut besok mengundang dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang baik. Besok nih misalnya tim Medan buat table talk di mana, buat home meeting di mana, buat acara di mana, ngomong aja. Bro misalnya kalau temen, gue lagi garap project bisnis banget, bagus banget. Ya gue minta waktu lu sejam lah kita ngopi bareng. Ini keren banget, cara ngundangnya juga semangat. Jangan ngundangnya datar aja ngomongnya, orang juga malas ngedengerinya. Ya antusias gitu ya. Ini keren banget pokoknya bro, kita mesti ketemu. 1 jam aja sambil ngopi kita. Kalau lo gak tertarik nanti dengan project ini gak apa-apa, kita tetap temenan. Ya kita tetap temenan. Ya gak usah musuhan gitu teman-teman. Ya kita belajar bagaimana cara memulai bisnis ini dengan baik dan benar. Baik belum tentu benar. Contoh, misalnya Bapak Ibu setiap ada training gratisin downline-nya ikut training, baik gak? Baik, tapi benar gak? Ini contoh sederhana. Ya, bisnis MLM itu bukan bisnis jualan Bapak Ibu. Nah ini yang membuat kadang-kadang beberapa orang ketika ditawarkan MLM atau network marketing, dia mikirnya jualan. Tapi bagi teman-teman yang hobi jualan, cocok gak di bisnis MLM? Cocok juga Bapak Ibu. Jadi kita tetap treatmentnya dengan pola yang berbeda. Ya artinya tim kita yang hobi jualan ya kita treatment dengan cara berjualan, yang hobinya bangun tim, treatment dengan caranya membangun tim. Nah tapi sejatinya bisnis ini bisa besar, kalau tadi Pak Dimas bilang kita bisa dapat 10 juta per hari, kira-kira dengan jualan gampang gak? Sulit Bapak Ibu. Berapa hebat sih kita jualannya kalau bisa dapat 10 juta per hari? Tiap hari loh. Ada yang siap? Paling banter di awal-awal Bapak Ibu. Tapi dengan membangun tim terjadi puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang di tim kirinya teman-teman Bapak Ibu semua. Ini yang akan memungkinkan kita dapat bonus pairing 10 juta per hari. Itu yang kita bangun. Ya, oke. Nah kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya membangun bisnis ini dengan baik yang benar. Langkah dasarnya seperti apa Bapak Ibu. Jadi kalau kita membangun sebuah bisnis, betul-betul pelajari cara membangunnya seperti apa. Kayak kita bangun gedung. Ya awalnya gimana sih? Pasti gambar dulu, betul gak? Digambar dulu baru buat fondasi dan lain sebagainya. Nah langkah pertama apa? Kira-kira kalau kita pengen memulai bisnis ini. Oke, nah tinggal caranya seperti apa? Karena cara ini menentukan perkembangan bisnis kita ini nanti akan stagnan atau terus growing. Oke? Nah biasanya kalau kita misalnya membangun bisnis pertama kali yang dilakukan apa? Kita punya daftar nama. Mengundang Bapak Ibu. Bapak Ibu punya teman kan? Gak mungkin lah gak punya teman, kita gak bahas daftar nama ya. Kan ini leader semua nih, daftar nama pasti teman-teman punya. Punya teman SD, punya teman SMP, punya teman SMA dan lain sebagainya. Oke, nah cara yang paling mempengaruhi dia nanti akan menjadi seorang penjual atau pembangun jaringan, network builder itu di langkah ini. Mengundang, karena ini gerbang pembukanya. Jadi saya mengundang ibu ini untuk ketemu, ya untuk hanya sekedar bicara produk atau saya betul-betul lagi jalanin project bisnis yang butuh partner. Itu efeknya akan berbeda. Gitu Pak. Bisa dipahami kira-kira ya Bapak Ibu ya. Ya contoh misalnya tadi, Bu siapa sorry? Bu Roh, ya misalnya saya punya temen ibu lah udah akrab. Ibu apa kabar, udah segala macem gitu ya. Ini tadi mengundangnya. Bu, minggu ini kira-kira bisa ketemu hari Senin atau hari Kamis. Ini contoh ya. Emang ada apaan? Idealnya pasti nanya dong, betul gak? Ada apaan? Gini, saya lagi bangun project bisnis, ini bisnis bagus banget. Atau bilang begini, saya lagi ada peluang bisnis ini keren banget. Ya, saya pengen ketemu 1 jam, saya pengen sharing sama ibu. Kalau kita bisa ngetim, ini kita bisa dapat duit banyak. Ini contoh kalau bahasa temen. Ya, dibanding saya buat janji sama ibu, Bu Roh, ini aku ada produk bagus nih kayaknya. Ya aku minum enak, rasanya oke banget nih. Ya kayaknya dijual oke banget nih, enak banget dibuat jualan. Hasilnya beda gak? Ketika ketemu, mindsetnya pasti beda. Pasti yang satunya tadi bangun bisnis, bangun tim, satunya jualan. Nah mengundang ini Bapak Ibu itu penentu prospek Anda yang datang atau orang yang bakal kita tawarkan nantinya akan menjadi seorang seller atau betul-betul menjadi seorang pembangun jaringan. Nah untuk bisnisnya besar Bapak Ibu, butuh leader gak Bapak Ibu teman-teman? Butuh leader kan? Bayangin kalau timnya Ibu ada 10 orang seperti Pak Dimas, ada 10 orang seperti Pak Dimas. Pensiun gak? Selesai pekerjaan kita. Nah yang jadi soal adalah menemukan 10 orang seperti Pak Dimas ini butuh proses. Betul gak?
Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung datang gitu. Bisa jadi seorang Pak Dimas ketemunya di kedalaman ke-20. Baru ada leader yang aktif, baru ada leader yang seperti Pak Dimas. Gitu. Nah untuk meminimalisir itu, maka mindset di awal pada saat kita ngundang harus benar dulu. Walaupun nih ya, ini garis merahnya ya. Walaupun nanti dari total tim organisasi kita tetap akan ada orang-orang yang hobi jualan. Nggak apa-apa, kita tetap dukung. Karena yang namanya jiwa orang jualan itu nggak bisa dihilangin. Tetapi kalau Bapak Ibu sebagai seorang leader pembangun jaringan, carinya adalah mencari yang pembangun jaringan yang leader. Tujuan mengundang adalah mendapatkan waktu si prospek untuk melihat presentasi bisnis kita, baik online atau offline. Nah banyak kejadian gini Bapak Ibu teman-teman. Udah semangat nih dijelasin Pak Dimas, aku join segala macam. Besok ngundang, ceritanya nih ngundang, udah diajarin daftar namanya. Datang ya, makan-makan, ngopi-ngopi segala macam. Ada nggak yang seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Sehingga pada saat datang, dia ekspektasinya adalah ngopi-ngopi, makan-makan, lalu dijelasin bisnis, lalu dijelasin produk, apalagi demo produk. Itu banyak yang mental kejadiannya. Atau minimal walaupun dia nggak ngomong, ya gimana sih kalau kita diperlakukan seperti itu? Tapi Pak kalau nggak ngomong gitu nggak pada datang. Gitu kan alasannya? Bener gak? Nah makanya cara mengundang yang benar itu gini, mendingan 2 orang yang datang tapi siap secara mental untuk lihat informasi bisnis kita. Daripada yang datang 10 cuma makan-makan doang. Join belum tentu, ya cost operasional Bapak Ibu habis. Mendingan 2-3 orang tapi terkondisikan pada saat mengundang. Dia datang tuh betul-betul secara mental siap. Oh iya kan aku ngundangnya untuk bisnis, berarti ketika dia datang dia sudah siap menerima informasi. Terlepas dia join atau enggak. Tapi secara mental udah siap. Apa bisnisnya? Daripada tadi makan-makan, undang-undang, paling gampang memang kalau ngumpulin orang, makan, ngopi-ngopi itu cepat banget datangnya. Join belum tentu ya Bu? Belum tentu. Nah kita mau makan-makan, ngopi-ngopi atau mau bangun bisnis. Kembali lagi ke awal konsepnya. Sepakat ya? Bisa kira-kira dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan pernah takut besok mengundang dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang baik. Besok nih misalnya tim Medan buat table talk di mana, buat home meeting di mana, buat acara di mana, ngomong aja. Bro misalnya kalau temen, gue lagi garap project bisnis banget, bagus banget. Ya gue minta waktu lu sejam lah kita ngopi bareng. Ini keren banget, cara ngundangnya juga semangat. Jangan ngundangnya datar aja ngomongnya, orang juga malas ngedengerinya. Ya antusias gitu ya. Ini keren banget pokoknya bro, kita mesti ketemu. 1 jam aja sambil ngopi kita. Kalau lo gak tertarik nanti dengan project ini gak apa-apa, kita tetap temenan. Ya. Gak usah musuhan gitu teman-teman. Ya, oke. Jadi tujuan mengundang ini, jangan sampai pada saat teman-teman Bapak Ibu mengundang itu menjelaskan lewat telepon. Karena biasanya gini, ketika kita bilang emang bisnis apaan sih, emang proyek apaan sih, si prospek pasti nanya gitu. Bener gak? Nah kita terpancing biasanya jelasin lewat telepon. Seefektif-efektifnya jelasin lewat telepon Bapak Ibu, jauh lebih efektif ketika dia datang ke acara. Baik itu online maupun offline. Kalau memang kita belum bisa mengundang dia secara offline, libatkan dia atau undang dia ke Zoom. Itu jauh lebih efektif. Karena penjelasannya lebih lengkap. Ya, diagramnya jelas. Kalau kita lewat telepon, itu pasti persepsinya banyak sekali yang berbeda-beda. Nanti dia mikir, oh bisnis kayak si Anu itu, ngajak-ngajak orang, bla bla segala macem. Padahal konsepnya sudah berbeda. Siap? Bisa dipahami kira-kira? Oke ya. Nah sebelum ke langkah berikutnya, sebelum kita ketemu buat kita presentasi ke orang, ingat bisnis kita ini menawarkan kayak iklan. Nah hukum iklan atau hukum menawarkan itu ada 2, ada yang terima, ada yang nolak. Udah siap itu dulu ya. Kita tadi Bapak Ibu perjalanan ke sini itu pasti banyak lihat iklan kan, di pinggir-pinggir jalan ya kan. Iklan ada yang nerima, ada yang enggak, di TV ada yang pakai, ada yang enggak dan segala macam. Tapi orang yang iklan mereka enggak peduli. Orang mau beli atau enggak, yang penting gue ngiklan aja terus. Nah mental yang kita bangun sebelum presentasi, some will, someone so what. Pasti ada yang join, pasti ada yang nolak, ya udah cari yang lain kalau nolak. Udah itu aja mentalnya, supaya gini, supaya pada saat nanti ketemu orang itu betul-betul memutuskan tidak join, kita enggak baper. Kadang-kadang nih presentasi Pak, ya ditolak 10 orang, itu stresnya sebulan. Kayak semedan ini enggak ada lagi yang mau join. Ada yang ngalamin? Enggak ada, keren banget, saya dulu ngalamin soalnya. Saya presentasi 10 Pak, yang join 2, yang saya pikirin yang 8 yang nolak. Kenapa sih kok dia nolak ya? Jadi yang kepikiran hari demi hari itu yang 8 yang nolak.
Padahal mindsetnya salah. Kenapa kita nggak fokus sama yang terima? Kenapa kita nggak bantuin sama yang terima dengan tawaran kita? Sepakat ya kira-kira ya? Nah mulai besok kita rubah, yang nolak ya sudah tetap jalin hubungan, ya berkabar sebulan sekali, berkabar mungkin sambil ngopi berapa bulan sekali gitu ya. Kalau saya gini, ini tips saya, kalau saya sama temen Bu, saya bilang, setelah presentasi saya bilang, bro ini bisnis yang aku kerjain serius ya. Dirimu pikirin, kalau oke kita ngetim, kalau enggak apa-apa kita tetap temenan, kita ngopi bareng dan kalau nanti kita ngopi bareng aku enggak akan bahas bisnis lagi. Jadi temen ini juga nyaman. Enggak dikejar-kejar gitu, enggak merasa, wah aku enggak enak, enggak join sama tawaranmu, sehingga di telepon enggak diangkat, di WA enggak dibales. Ada yang ngalamin enggak? Karena kayak kita ini pembisnis MLM tuh kayak debt collector, ditakut-takutin gitu kan. Enggak ada yang ngangkat, ini gini mana. Perasaan sebelum gue presentasi bisnis gue fine-fine aja gitu kan. Tapi begitu setelah di presentasi, menghindar, ghosting kalau bahasa sekarang. Nah buat statement seperti itu, gitu ya Pak, pernah ngalamin ya Pak? Bilang aja Pak, Bu, Mas, Mbak, kita nggak join, Bapak nggak join bisnis yang saya tawarkan nggak apa-apa, kita tetap silaturahim, kita tetap ngopi bareng, titik. Oke, dia nyaman nanti. Yang ada 2 bulan, 3 bulan lagi ketemu Pak, dia pasti nanya, bisnismu kemarin gimana? Pasti nanya gitu. Loh nanya kan, nah kalau nanya baru cerita nih, tunjukin perkembangan bonusnya, jaringannya segala macam, karena dia yang nanya. Tapi kalau enggak usah, kita ngobrol aja santai. Cerita keluarga, cerita pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga hubungannya juga enak, nyaman. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Ya jangan sampai kita bangun bisnis juga lalu kehilangan teman gitu kan. Itu dulu saya sering Bapak Ibu, belum tahu ilmunya. Ya ketika saya ikut training berkali-kali saya baru ngeh. Gitu. Oke? Mengundang tujuannya untuk presentasi. Ya, kalau presentasi ini ibarat iklan tadi yang saya bilang. Orang nggak peduli iklan itu mau diterima atau tidak, yang penting dia iklan terus karena dia pakai hukum statistik. Semakin banyak iklan, pasti akan ada 1-2 yang nyangkut. Semakin banyak kita presentasi, pasti akan ada yang memutuskan bergabung. Itu sudah rumus Bapak Ibu. Oke, sudah rumus. Nah, tujuan presentasi, ingat memberikan informasi mengenai bisnis yang kita kerjakan hari ini secara lengkap dan benar. Seperti yang tadi Pak Dimas sampaikan. Tapi kalau Pak Dimas kan tadi lengkap dan detail ya, karena ini acara. Tapi kalau kita di rumah, home meeting, table talk, apa segala macam kan gak harus pakai slide. Pakai kertas lembar boleh. Ya yang penting jelaskan secara company profile, produknya sama marketing plan, lalu secara pilar berikutnya support system dan lain sebagainya. Timnya juga cerita. Seperti itu. Jangan sampai pada saat hari H kita presentasi ketemu orang kita lebih banyak ngobrolnya ngalor ngidul. Biasanya kan kalau teman lama gak ketemu, ternyata buat ngobrolnya habis setengah jam Pak. Ya sehingga kita gak fokus dengan tujuan kita buat presentasi. Oke. Nah yang biasa dilakukan presentasi itu ada one on one. Kalau satu ketemu satu, udah biasa lakuin kan? Udah ya biasa ya. Ketemu di mana sambil ngopi sambil makan gitu kan? Udah sering. Atau table talk. Ya table talk tuh biasanya 3-4 orang ya. Table talk tuh istilah yang dipakai biasanya ketemu di luar lah sambil nyantai sambil ngopi 3 sampai dengan 5 orang gitu kan. Kemudian ada home meeting. Nah ini yang sangat kita recommend di home meeting. Jadi ketemu di rumah siapa? Ya 3 sampai 5 orang, tidak harus pakai makan-makan. Ya, kalaupun ada cemilan boleh Pak. Ya, kenapa? Biar mudah diduplikasi aja. Karena kalau setiap acara makan-makan ketika ada orang tertarik bangun bisnis ini, dia berpikir kalau makan-makan terus saya nggak bisa nyiapin di rumah misalnya. Ya, jadi buat sesimpel mungkin paling siapin minum, kopi misalnya ya. Kemudian BBP. Nah, BBP sebenarnya seperti acara tadi yang disampaikan Pak Dimas. Cuman karena ini special training gabungan ya. BBP plus how to start-nya, langkahnya seperti apa. Oke. Kemudian presentasi online. Nah ini nih yang saya pengen sedikit cerita nih. Hari ini kita nggak bisa lepas dari dunia digital, dunia online. Bener gak? Apalagi kemarin era pandemi. Teman-teman Bapak Ibu yang kemarin aktif membangun bisnis network marketing pada saat pandemi itu pasti bisa dibilang 80% jalaninya lewat Zoom. Karena acara seperti ini nggak boleh. Bener gak? Dan ini Bapak Ibu itu menambah wawasan baru bahwa ternyata presentasi online ini juga bisa kita gunakan untuk mensortir. Makanya kalau ada teman atau prospek atau daftar nama di luar kota, masukkan ke sini Pak. Jauh lebih efektif. Masukkan ke Zoom. Setelah Zoom, teleponan, follow up, begitu dia oke, ya ada beberapa orang di sana, kita offline-nya itu sangat efektif. Dibanding jauh-jauh belum ada prakondisi kita datang, ada sih kemungkinan join, tapi kan bensin dan lain sebagainya udah keluar. Betul ya? Nah undang ke sini. Ya undang ke sini.
Oke? Presentasi. Nah, ini yang terjadi. Oke? Biasanya orang dari total orang yang kita presentasi itu 20% saja yang memutuskan langsung join saat itu. Sisanya butuh follow up. Biasanya gini, "Tar dulu ya Bu, aku izin sama suami," misalnya gitu ya. "Tar dulu ya Pak, saya izin sama istri. Tar dulu ya, izin." Itu kan butuh follow up, bener gak? Padahal bisnis 100.000, izin lah. Ya, jadi kayaknya ini banget ya. Tapi gak apa-apa, kita butuh yang namanya follow up 80%. Nah, presentasi harus lakukan follow up, lalu dari follow up kita harus mendapatkan presentasi. Contoh sederhana. Saya misalnya rekrut ibu ini memutuskan bergabung. Ini misalnya ya, memutuskan bergabung, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ibu undang teman-temannya 2-3 orang atau 3-5 orang, saya yang presentasi. Tugas ibu cuma ngundang, saya akan ajarin ibu ngundangnya gimana. Kayak tadi caranya kurang lebih. Nah begitu ibu oke, kita deal-dealan waktu apa, hari apa, dia ngundang 5-10 orang, biasanya datang kan 3-5 orang. Enggak semuanya datang biasanya. Nah ketika dia datang, saya yang presentasi. Nah dari 3-5 orang itu ada 1-2 orang yang bergabung, ibu ini semangat gak? Semangat banget. Biasanya nih ada beberapa tipikal orang yang ketika ibu ini join, yaudah Bu, oke ya sudah join, udah aktif. Udah disuruh gitu aja, gak diajarin caranya gimana, gak di mentoring. Sehingga beliau ini semangat, serius, tapi gak ngerti aku mesti ngapain di awal. Belum kira-kira? Kejadian ya Bu ya? Dianggurin Pak, saya udah semangat join Pak, gak dibimbing, gak di ini segala macam. Teman-teman, kasihan mereka sudah memutuskan serius bangun bisnis ini. Ya, nggak ditemenin, nggak diseriusin. Bimbing ibu ini betul-betul sampai bisa presentasi mandiri. Bukan selamanya loh. Bukan, Bu, saya kasih contoh ya, saya kasih tunjuk ya, saya kasih caranya presentasi yang benar kayak gimana. Saya temenin 3-5 kali. Pada saat saya presentasi, ibu lihat. Oke? Jangan juga pada saat saya presentasi, ibu sibuk nih mainan handphone apa segala macam. Nggak merhatiin cara kita presentasi. Nah tujuannya apa sih? Tujuannya pada saat dia merhatiin, nanti dia ngerti. Yang keenam, ya anggap aja home meeting yang ke-6 datang 5 orang, ibu ini yang presentasi. Tapi saya ada, Bu sekarang ibu yang presentasi ya, nanti salah-salah dikit gak apa-apa. Ya selebihnya nanti saya nguatin di akhir. Supaya ngerti cara dia presentasi. Begitu dia oke presentasi, oke ibu udah oke, udah keren banget tinggal perbanyak presentasi sendiri. Udah bisa kan, udah ditunjukin, udah diajarin. Paham kira-kira? Ya simpel ya, Bapak Ibu perlu follow up harus menghasilkan presentasi kayak tadi. Nah lanjut. Terakhir ya, plug-in system. Sebenarnya ini gabungan dari beberapa langkah ya. Ini juga yang banyak orang lupakan. Kalau kita ketemu tim yang aktif Bapak Ibu, maka masukkan mereka ke sistem dengan memanfaatkan pertemuan dan training. Siapa di ruangan ini yang menghadirkan timnya ke training ini? Ada? Timnya yang gak datang sendiri? Ada? Loh, gak ada. Yang bawa tim, boleh angkat tangan? Yes. Ya. Nah setiap acara seperti ini jangan pernah datang sendiri. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa Bu kira-kira Bu? Kenapa nggak datang sendiri? Supaya satu visi. Supaya mindsetnya sama. Itu yang paling penting. Kadang-kadang nih downline kita teman dekat, kita ikut training, kita semangat luar biasa, lalu kita ceritain ke dia. Karena teman dekat, didengerin nggak? Dengerin gak kira-kira? Jarang Bapak Ibu kalau teman deket mah, alah lu, ya kasarnya masih naik motor, cerita mobil, cerita ratusan juta. Keyakinannya pasti beda. Tapi ketika mereka sama-sama ikut training, pasti punya persepsi yang sama, punya visi yang sama, punya semangat yang sama. Tinggal setiap training berapa target, berapa orang di jalur kiri, berapa orang di jalur kanan. Oke, itu yang dimaksud masukkan orang ke sistem. Jangan dibiarin orang-orang yang aktif itu kenalkan ke upline leader yang aktif juga, masukkan ke training, masukkan ke acara-acara bersyarat, itu betul-betul kita bangun tim, ya. Tujuannya apa? Ini mempermudah untuk menjalankan bisnis ini dan duplikasi supaya berjalan cepat. Karena apa yang didapat dari training sore hari ini nanti belum tentu bisa menjelaskan sama dengan yang dijelaskan di training. Karena redaksinya kan beda-beda ya Bu ya. Walaupun intinya sebenarnya sama gitu loh. Ya seperti itu. Oke. Nah ini pertemuan kita punya table talk tadi ya, kita punya business school, Basu business presentation, kita punya basic training. Nah basic training ini
Nanti seharian akan dibahas secara detail langkah-langkah tadi lebih detail lagi. Karena ini spesial, kita nggak kupas secara detail ya. Kemudian komitmen aja setiap minggu ngundang orang. Setiap acara itu ngundang orang aja. Biarkan leadernya yang presentasi. Ya karena membangun bisnis ini ya basicnya dari fundamentalnya dari sana Pak. Dari pertemuan-pertemuan kecil. Acara ini besar itu karena ada pertemuan-pertemuan kecil sebelumnya kan. Ada table talk, ada home meeting dan sebagainya kan dari masing-masing leader. Sehingga terjadilah acara besar. Nah konsepnya sama. Ya, presentasi setiap hari, kemudian invite atau hadirkan orang ke acara-acara BBP baik offline maupun online. Yang kedua, setiap new member ya, itu pastikan mereka ikut training dulu. New member yang aktif maksudnya, yang serius, yang memang dia mau jalankan bisnis ini. Tapi kalau dia misalnya cuma nanya sekedar Pak, saya join ya, tapi saya nggak mau aktif bisnis, saya mau pakai produknya. Ya udah, treatment aja sebagai pelanggan atau sebagai member pasif. Jangan dipaksa-paksa, nanti dia malah sakit hati kan. Tapi kasih pemahaman, ya pemahaman undang ke BBP dan lain sebagainya. Tapi yang aktif, kalau saya nih bahasa sedikit ekstrim, agak paksa untuk datang ke acara training, member yang aktif. Kenapa? Karena kita punya moral untuk membantu dia supaya berhasil di bisnis ini kan. Kita tunjukkan caranya, salah satunya apa? Hadir ke pertemuan, hadir ke training. Supaya kita punya persepsi yang sama, cara ngerjainnya juga ngerti Bu. Gitu, oke? Kemudian khusus peringkat tertentu, ya nanti wajib ikut meeting-meeting kayak beginner dan lain sebagainya. Flow-nya. Lakukan step 1, step 2 secara konsisten 3 sampai dengan 6 bulan. Lalu duplikasikan. Udah itu aja. Ya punya daftar nama kan, ngundang, presentasi, kemudian masukkan mereka ke sistem. Ikut acara, ikut training, ikut acara, ikut training, ikut acara, ikut training. Udah gitu aja. Targetnya training bulan ini, bulan depan lebih besar daripada bulan ini. Udah siklusnya gitu-gitu aja. Tapi ketika dilakukan secara konsisten, ini kayak snowball, tahu snowball ya? Bola salju. Jadi ketika terus alurnya, flow-nya bergulir terus, itu akan jadi ratusan orang, akan jadi ribuan orang. Percaya deh. Ya kita udah buktiin soalnya. Yang penting konsisten, jangan cuma 3 bulan di awal atau 6 bulan di awal. Ya kalau tadi Pak Dimas bilang, rewardnya 630 juta. Saya pernah hitung, kalau 630 juta itu plan A-nya Bu, minimal itu bonus pairingnya 750 juta. Kan gak mungkin orang join silver semua. Betul gak? Kalau join gold aja dipukul rata. Kan ada yang join silver, ada yang join gold, ada platinum, ada soliter. Dipukul rata itu joinnya gold aja 300 ya. Kanan kiri gitu ya. Sampai kita terima 630 juta all reward itu bisa 700 juta lebih pairingnya. Berarti kan 1 miliar lebih. Paham gak sampai sini? Ya, jadi gede banget potensinya. Nah makanya perlu konsisten, perlu kita betul-betul hilangin bosen, karena ikut training, ikut acara itu kan bosen. Bosen gak? Serius? Enggak bosen Bu. Saya bosen loh Bu, serius. Bosen banget, cuman karena ingat impian aja, ingat tujuan aja, ingat dream aja, paksain acara terus. Paksain teman-teman ikut acara, paksain teman-teman ikut training. Kenapa? Karena ada dreamnya, ada tujuannya. Tujuannya finishnya nih reward all reward nih. Karena begitu all reward, teman-teman punya dapat pairingnya gede banget. Tapi kalau fokusnya di pairing atau plan A, reward belum tentu dapat. Percaya deh. Oke? Siap ya? Nah, setiap kita mengerjakan sesuatu harus punya goals. Bedanya orang yang hanya jalan aja dengan orang punya goals pasti hasil akhirnya beda. Jauh lebih produktif ketika kita punya goals teman-teman, Bapak Ibu. Setiap member baru punya goals atau new member, goalsnya apa? Sponsori 10 sampai dengan 15 orang 30 hari ke depan. Paket apa aja Pak? Terserah, kita nggak bicara total paket, kita bicara total SDM yang kita sponsorin. Karena dari 10 sampai 15 orang itu hukum rata-ratanya akan ketemu 3 sampai 5 orang yang aktif. Kita kan butuh orang aktif, betul gak? Kita butuh orang aktif. Orang aktif pasti nggak usah disuruh Pak, dia pasti akan lama-lama akan upgrade sendiri. Bopie carane kalau orang Jawa bilang, dia pasti cari cara untuk upgrade. Nah, bukan tidak beralasan kenapa target 30 hari depan kita harus cari 10 sampai 15 orang untuk sponsori. Pak, tapi kan dia member baru. Ya makanya tadi saya bantuin kalau saya sponsori member baru untuk undang teman-temannya atau daftar namanya supaya ketemu 10 sampai dengan 15 orang. Ini targetnya. Yang kedua, ya ini strategi ya. RO pribadi. Jadi kalau orang join misalnya silver Pak, ya udah tambah 100.000 ya Pak, Bu, buat RO sekalian. Supaya apa? Supaya kalau ada spillover di bawah, yang RO itu omsetnya masuk ke Ibu, nggak hangus. Bisa kira-kira ya?
Nah kalau ini menjadi budaya Bapak Ibu, 3-6 bulan ke depan orang udah nggak aneh dengan RO, nambah 100 ribu tuh nggak aneh. Ya karena tujuannya reward. Oke? Nah peringkat beginner ini targetnya. Ya peringkat beginner dan duplikasikan. Setel mindsetnya di pikiran kita, beginner itu gampang. Cuma 25 RO kiri, 25 RO di kanan. Ya kalau misalnya kita duplikasikan ini nih teman-teman, Bapak Ibu, itu cuma butuh 8 orang. RO 25 kiri, 25 kanan jadi beginner. Karena kalau mau berkarir Bapak Ibu, itu kan bermula dari beginner. Benar gak? Peringkat setinggi apapun semua berawal dari beginner loh. Jadi ini ujung tombaknya. Kalau kita bangun gedung, itu pondasi awalnya, building blocknya itu beginner. Makanya yang kita dengung-dengungkan beginner, jadi beginner dulu supaya bisa naik jadi profesional, jadi expert gitu. Cuma 25 di kiri dan 25 di kanan. Oke, kalau ada tim 5 orang di kiri, 5 orang di kanan masing-masing RO3 itu udah dikit lagi nyampe. Siap Bapak Ibu ya? Oke, yang terpenting bukan apa yang kita pelajari hari ini. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siap? Siap ya? Siap konsisten ya? Langkah pertama tadi apa? Mengundang yang banyak. Oke, yang kedua presentasi, yang ketiga masukkan orang ke sistem, ke training, segala macam, ke acara, semuanya ikutin. Siap ya? Udah siklusnya itu, setia aja dengan proses itu. 3 bulan, 6 bulan ke depan, 1 tahun, 2 tahun ke depan, setia aja dengan itu pasti jadi Grandmaster semua. Amin ya? Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi apa kabar? Basu? Oke.